Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Made Adinda Bastari, NPM 089. Di sini saya akan membawakan presentasi hasil dari proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Implementasi SIAD di Kota Denpasar. Baik, yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang. Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki ruang lingkup luas dan kompleks yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya. Begitu kompleksnya pemerintah, luasnya dampak dari suatu keputusan, serta begitu besarnya pegawai yang terlibat dalam pemerintahan. Agar pemerintah berjalan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, perlu dirancang sistem informasi yang memadai. Suatu sistem informasi yang akan optimis jika didukung oleh kemampuan kemajuan teknologi atau IT. Teknologi informasi dapat menunjang sistem operasional serta manajerial pada pemerintahan saat ini dianggap berperan penting. Dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi, telah menyebabkan perubahan yang mendasar di segala aspek. Informasi menjadi hal utama yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan yang akan dicapai pemerintahan dalam arti menyeluruh. Kemajuan teknologi telah menempatkan informasi sebagai sumber daya yang sangat utama bagi pengguna pada instansi pemerintahan untuk dikelola secara baik. Mengingat pentingnya fungsi pengelolaan data dan informasi, terutama untuk mendukung kegiatan di pemerintahan, maka wajar jika pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan dan informasi pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumber daya, seperti sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan lainnya. Dengan adanya sistem informasi, keuangan ditunjukkan agar pengguna menjadi termotivasi untuk menggunakannya, sehingga pengguna merasa puas menggunakan dan dirasakan lebih efektif, efisien dalam bekerja, serta meminimalkan kesalahan akibat pengembangan sistem informasi. Kepuasan pengguna akan mengakibatkan ketergantungan individu dengan sistem yang ada, mendorong inovasi dan kreativitas untuk selalu mengembangkan sistem. Pada akhirnya, akan berdampak pada kinerja pemerintahan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pernyataan penelitian adalah apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap implementasi SIAD di Kota Denpasar. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang perusahaan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut untuk menguji seberapa besar pengaruh implementasi dukungan manajemen puncak di lingkungan organisasi perangkat daerah pemerintahan Kota Denpasar terhadap penerapan sistem informasi akuntansi daerah yang dikembangkan oleh organisasi perangkat daerah pemerintahan Kota Denpasar, apakah sudah mencapai kesuksesan dan membawa dampak positif terhadap penerapan sistem informasi akuntansi daerah tersebut. Baik, selanjutnya ada kegunaan penelitian. Selain pada tujuan penelitian tadi, juga diharapkan membawa manfaat yang baik bagi penulis, instansi, dan tentunya universitas berikut. Berikut adalah beberapa manfaatnya dari penelitian ini. Yang pertama, bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan memahami teori-teori yang diperlukan di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan wawasan mengenai kesuksesan penerapan sistem keuangan di organisasi perangkat daerah pemerintahan di Kota Denpasar. Baik, selanjutnya ada bagi instansi atau subjek penelitian. Dengan mengetahui apakah SIAD dikembangkan telah sukses, yaitu memuaskan pengguna sehingga mendorong para pengguna untuk menggunakan sistem tersebut dan pada akhirnya akan memberikan manfaat baik bagi individu maupun organisasi. Selanjutnya ada manfaat bagi lembaga. Melalui hasil penelitian ini diharapkan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Warmadewa Denpasar dapat memberikan pembelajaran secara langsung pada mahasiswanya dan tentunya menjalin kerjasama yang lebih baik pada instansi pemerintahan Kota Denpasar. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama ada landasan teori. Pengertian sistem informasi akuntansi daerah. Sistem informasi sangat diperlukan baik di sektor swasta maupun sektor publik. Semakin pesat pertumbuhan perusahaan atau organisasi, mengakibatkan meningkatnya jumlah tenaga kerja, luasnya lingkup bisnis, semakin banyak dan kompleksnya pembuatan keputusan. Hal ini akan mendorong perusahaan
mendesain sistem sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sistem informasi akan membantu perusahaan menghasilkan informasi tepat pada waktu dan menjaga keamanan aset-aset yang dimiliki dan perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat pesat, semakin murahnya biaya untuk mengadakan teknologi informasi sehingga banyak perusahaan mendesain sistemnya berbasis teknologi informasi. Informasi akuntansi daerah merupakan sebuah sistem informasi komunikasi yang digunakan dalam proses pengelolaan serta evaluasi suatu kegiatan akuntansi daerah guna mendapatkan hasil yang optimal dari setiap organisasi perangkat yang menggunakannya. Baik, selanjutnya ada dukungan manajemen puncak. Menurut Silt 1995, dukungan manajemen puncak atau atasan dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer atau atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan. Tujuan dari inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer atau atasan mendorong sepenuhnya dalam implementasi. Manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Dalam hal ini, dukungan dari manajemen puncak merupakan sebuah hal yang amat sangat penting perannya dalam sebuah organisasi karena hal ini berkorelasi terhadap tanggung jawab serta tujuan yang ingin dicapai dari sebuah organisasi, sehingga para anggota organisasi dapat berpengaruh untuk memotivasi diri agar mampu melaksanakan segala tugas dan kewajiban dengan senang hati dan bersama-sama mencapai tujuan yang telah dirancangkan oleh organisasi. Selanjutnya ada kualitas informasi. Kualitas informasi atau information quality adalah sejauh mana keakuratan informasi tersebut secara konsisten dan berkala dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk digunakan sebagai acuan dalam menggunakan, memahami, dan menilai sebuah informasi guna diterapkan dalam sebuah kegiatan suatu organisasi. Sebuah informasi yang dinilai memiliki kualitas mutu yang memadai dalam sebuah kejadian sebuah acuan. Info acuan harus memiliki yang dimiliki oleh acuan tadi. Selanjutnya, terus yang harus dimiliki atau persyaratan yang harus dimiliki sebagai kualitas informasi yaitu pertama kelengkapan. Kelengkapan merupakan suatu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang memiliki ruang lingkup dan penjelasan yang detail atau lengkap. Selanjutnya, relevan. Relevan merupakan kualitas informasi suatu sistem dikatakan baik jika relevan terhadap kebutuhan pengguna atau kata lainnya, informasi tersebut memiliki manfaat dan penggunaan. Selanjutnya ada akurat. Akurat adalah apabila informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem harus akurat karena sangat berperan bagi pengambilan keputusan penggunanya. Selanjutnya ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan informasi, data, dan penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Selanjutnya ada penyajian informasi. Penyajian informasi merupakan format sistem yang memudahkan pengguna untuk memahami informasi yang disediakan oleh sistem informasi, mencerminkan kualitas informasi yang baik. Selanjutnya ada pengguna aktual. Pengguna aktual banyak digunakan untuk mengukur kesuksesan suatu sistem informasi. Pengguna aktual merupakan pemakai sesuatu yang dinilai dari perilaku yang tepat untuk mengukur kesuksesan suatu sistem informasi yang diterapkan oleh suatu organisasi. Baik, selanjutnya ada kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan dampak potensial dari sistem informasi. Kepuasan pengguna akan membawa pada keberhasilan implementasi suatu sistem informasi akuntansi daerah dengan mendorong pemakai untuk secara terus-menerus menggunakan sistem informasi akuntansi daerah. Baik, selanjutnya ada publikasi penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan pengaruh dukungan manajemen puncak, kualitas informasi, penggunaan aktual, dan kepuasan pengguna terhadap implementasi sistem informasi akuntansi daerah di Kota Denpasar sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa orang.
Berikut adalah penelitian-penelitian yang dijelaskan lebih terperinci. Di sini ada tabel. Tabel ini berisi nomor, keterangan, penelitian sebelumnya, dan penelitian sekarang. Yang pertama, keterangan nama peneliti. Peneliti sebelumnya Astuti Handayani Siregar tahun 2014 dan penelitian sekarang saya sendiri pada tahun 2020. Yang kedua, judul penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan judul pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap kinerja individu pada KPP Kota Denpasar. Sedangkan penelitian sekarang, pengaruh dukungan manajemen puncak kualitas informasi pengguna aktual dan kepuasan pengguna terhadap implementasi SIAD di Kota Denpasar. Yang ketiga, ada tempat penelitian. Penelitian sebelumnya bertempat di KPP Denpasar Barat, sedangkan penelitian sekarang di OPD Pemerintahan Kota Denpasar. Yang keempat, ada perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian sebelumnya, apakah pemanfaatan teknologi informasi di kota dan di lingkungan KPP Denpasar Barat berdampak terhadap kinerja individual karyawannya. Sedangkan penelitian sekarang, apakah dukungan manajemen puncak pada pemerintahan Kota Denpasar berpengaruh terhadap penerapan dan pelaksanaan sistem informasi akuntansi daerah di Kota Denpasar. Yang kelima, variabel penelitian. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan sistem teknologi informasi akuntansi. Penelitian sekarang, dukungan manajemen puncak terhadap penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintahan Kota Denpasar. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Yang penelitian sebelumnya, analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan kuesioner. Yang sekarang, analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan kuesioner. Yang ketujuh, ada hasil penelitian. Yang sebelumnya, pemanfaatan sistem teknologi informasi di lingkungan KPP, sedangkan yang sekarang masih diteliti. Berdasarkan penelitian sekarang dengan terdahulu, yaitu perbedaannya tempat penelitian dan objek yang diteliti. Dan pada penelitian saat ini lebih terperinci meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi suatu sistem informasi daerah, akuntansi daerah terkait dengan manajemen puncak pada kinerja pemerintahan Kota Denpasar. Baik, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Suatu organisasi mampu mencapai visi dan misi dipengaruhi oleh peranan penting seorang pemimpin. Peranan pemimpin dalam hal ini yaitu manajer level puncak. Dukungan manajer level puncak menjadi salah satu dari kebanyakan faktor organisasi dijadikan variabel dan faktor penyebab kesuksesan sistem informasi. Dengan adanya dukungan manajer atau manajemen level puncak berbasis sistem informasi diharapkan secara langsung menghasilkan kualitas sistem dengan memfasilitasi alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Selama pengembangan, dukungan manajemen puncak telah diinvestigasi dalam beberapa studi mengenai kaitan pengaruhnya terhadap penggunaan sistem informasi atau teknologi informasi. Baik, selanjutnya ada konsep penelitian. Konsep penelitian di sini ada gambar, yaitu sistem informasi akuntansi daerah meliputi manajemen puncak, kualitas informasi pengguna aktual, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada hipotesis. Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap suatu organisasi baik swasta ataupun sektor publik amat berdampak signifikan. Menurut Seal, dukungan manajemen puncak atau atasan dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan. Tujuan dari inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer mendukung sepenuhnya dalam implementasi, begitupun pula dengan kualitas informasi dalam sebuah organisasi. Kualitas informasi membutuhkan informasi tersebut untuk digunakan sebagai acuan dalam menggunakan, memahami dan menilai sebuah informasi guna diterapkan dari penggunaan aktual kepuasan pengguna terhadap sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Seperti kita ketahui bersama, penggunaan aktual merupakan pemakai sesuatu yang dinilai dari perilaku yang tepat untuk mengukur kesuksesan suatu sistem informasi yang diterapkan oleh suatu organisasi. Baik, selanjutnya ada tempat dan tujuan penelitian. Tempat penelitian, lokasi penelitian ini dilakukan pada dinas, badan atau unit lainnya yang termasuk satuan kerja pemerintahan daerah yang berlokasi di Kota Denpasar dan terdaftar pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Baik, objek penelitian.
Berdasarkan tempat penelitian di atas, maka dapat diuraikan objek penelitiannya adalah sejauh mana pengaruh dukungan manajemen puncak pada masing-masing organisasi daerah di lingkungan pemerintahan Kota Denpasar terhadap sistem informasi akuntansi daerah. Baik, selanjutnya ada populasi dan metode penemuan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi yang terkait manajemen puncak di lingkungan pemerintahan Kota Denpasar. Baik, selanjutnya metode penemuan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi. Adapun cara penentuan sampel, penulis menggunakan cara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, sampel yang digunakan adalah seluruh pegawai yang terlibat langsung dalam implementasi sistem informasi akuntansi daerah di lingkungan organisasi perangkat daerah di Kota Denpasar. Alasan menggunakan informasi ini, besarnya dukungan manajemen puncak dalam hal ini kepala organisasi perangkat daerah terhadap implementasi sistem informasi akuntansi daerah. Di samping itu, mereka dapat merasakan apakah telah mencapai kepuasan atau belum, serta apakah sudah tergantung dengan penggunaan sistem tersebut. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel merupakan suatu atribut seorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya atau satu objek dengan objek lain. Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan, maka variabel yang akan dianalisis kelompok sebagai berikut: variabel bebas atau independent variabel, variabel terikat atau independent variabel. Yang kedua, definisi operasional variabel. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran tertentu. Definisi variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi daerah, dukungan manajemen puncak, kualitas informasi, pengguna aktual, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada beberapa instansi di Kota Denpasar, jenis data yang dipilih dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung dengan satuan hitung dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Dalam penelitian ini, yang merupakan data kualitatif adalah penjelasan dari hasil pengelolaan, jawaban responden melalui kuesioner penelitian, dan daftar nama organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kota Denpasar, dan implementasi penerapan sistem informasi akuntansi daerah. Sumber data. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini berupa respon responden melalui jawaban kuesioner atau data persepsi responden yang disebarkan kepada seluruh manajemen puncak. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang langsung memberikan data kepada kumpulan data. Data sekunder dalam penelitian ini berupa responden, observasi langsung secara responden, menjawab kuesioner atau persepsi responden yang disebarkan. Ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara yang pertama ada dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan daftar pertanyaan yang disertai jawaban. Teknik analisis data. Sebelum dilakukan teknik analisis data, terhadap data yang dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Pengujian tersebut meliputi pengujian validitas, pengujian reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Uji validitas. Uji validitas dimaksud untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep dan seharusnya diukur. Selanjutnya ada pengujian reliabilitas. Menurut Sugiono, reliabilitas atau keandalan menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Adalah model regresi yang berbasis pada masalah multikolonialitas, heterokedisitas, serta masalah normalitas data. Selanjutnya ada analisis linear berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui antara dua atau lebih variabel independen dengan suatu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi Priyatno. Terus yang lain ada koefisien determinasi. Wirawan menjelaskan koefisien determinasi menunjukkan
mendeteksi variabel terikat Y yang dapat dijelaskan dengan persamaan regresinya atau oleh variasi variabel bebas atau X. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendeteksi satu variabel dependen memberikan hampir semua yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Yang pertama ada uji F. Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan melihat signifikansi pada tabel ANOVA dengan bantuan SPSS. Bila nilai signifikan ANOVA kurang dari A sama dengan 0,05, maka model ini dinyatakan layak atau variabel bebas maupun menjelaskan variabel terikat. Uji T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas dan variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu dukungan manajemen puncak, kualitas informasi, penggunaan aktual, dan kepuasan pengguna untuk variabel independen. Baik, sekian presentasi tentang proposal ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan.